Oke teman-teman, jadi kembali lagi bersama Brother Durian. Jadi hari ini Brother Durian ada kegiatan untuk melihat-lihat seluruh kebun Brother Durian ya. Jadi di sini Brother Durian ada tepatnya di Kelapaan ya. Jadi kita sekarang ngebahasnya yaitu dari buku ya, mengenal mengenal pemupukan tanaman organik dan anorganik, yaitu mengenal jenis aneka pupuk ya. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis diserap oleh tanaman. Jadi memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah, pupuk akar dan pupuk tanaman atau pupuk daun. Aneka pupuk mengetahui jenis pupuk yang akan dipakai akan membantu tercapainya tujuan dari pemupukan. Pupuk dibagi menjadi dua golongan dari segi unsur yang dikandungnya, yaitu pupuk makro dan pupuk mikro. Unsur ini adalah menjadi patokan dalam menentukan pupuk mana yang akan dibeli atau digunakan. Saat ini di pasaran jenis pupuk yang beredar sudah sangat banyak. Untuk memudahkan, pupuk-pupuk ini dikelompokkan secara umum berdasarkan asal pembuatannya. Pupuk dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan kimia dan mengandung hara yang cukup tinggi. Pupuk jenis ini biasanya merupakan hasil pembuatan pabrik, tetapi ada pula berasal langsung dari alam. Pupuk fosfat alam dan kapur pertanian, contohnya pupuk anorganik yaitu urea, pupuk NTSP atau SP36 dan KCI. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makanan makhluk hidup, tanaman, hewan, manusia, atau kotoran hewan. Pupuk jenis ini umumnya merupakan pupuk lengkap yang mengandung unsur makro dan mikro, tetapi jumlahnya sedikit. Contoh pupuk organik yaitu pupuk kandang, kompos, humus, dan pupuk hijau. Berdasarkan cara aplikasi, pemupukan pada tanaman dilakukan lewat daun dan akar, sehingga terdapat dua jenis pupuk dalam tanah. Hal ini, pupuk akar adalah segala jenis pupuk yang diberikan lewat akar. Pemberian pupuk melalui akar harus cukup jumlahnya karena semua sumber makanan terbesar untuk tanaman diperoleh dari akar. Contoh pupuk akar yaitu TSP, ZA, KCI, kompos, pupuk kandang, dan Dekaforom. Pupuk daun adalah segala macam pupuk yang diberikan lewat daun dengan cara penyemprotan. Tujuan pemberian pupuk melalui daun adalah nutrisi yang diberikan pada langsung diserap dan digunakan oleh tanaman. Contoh pupuk daun yaitu surplus B dan surplus D. Pupuk dibagi berdasarkan unsur hara yang dikandung. Ada tiga kelompok pupuk berdasarkan kandungan unsur sebagai berikut: pupuk tunggal, pupuk menjemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk anorganik, hanya mengandung satu unsur hara terpakai. Pupuk menjemuk adalah pupuk mengandung lebih dari satu jenis unsur hara, contohnya NPK. Kunci sukses pemupukan. Ada tiga hal yang harus dipahami jika akan melakukan pemupukan, yaitu tanah, tanaman, pupuk. Ketiga hal tersebut merupakan kunci sukses dari pemupukan. Tanah. Hal penting mengenai tanah, ilmu tanah yaitu patut dipahami, yaitu menyangkut kesuburan tanah saja, cukup hal yang dipegang oleh petani. Tanah merupakan tempat bercocok tanam yang tersusun atas batuan, mineral, dan bahan organik yang membusuk atau melapuk pada lapisan atas karena proses waktu. Apabila tanah pertanian, hal tersebut seperti defisi tersebut. Urusan bercocok tanam umumnya tidak dapat menemui kesulitan, namun pada kenyataannya tidak semua tanah seperti itu. Oleh karena itu, tidak semua tanah dapat menghasilkan tanaman yang subur. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita pelajari dari untuk faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah sebagai berikut. Apa struktur tanah baik? Apakah derajat keasaman pH tanahnya normal, tidak asam ataupun basa? Apakah tanah mengandung zat-zat makanan lengkap yang dibutuhkan tanaman? Struktur tanah memang bermacam-macam, namun tanah yang dikehendaki oleh tanaman adalah struktur tanah yang rempah. Keuntungan struktur tanah yang rempah adalah udara dan air tanah berjalan secara lancar serta memperaturkan stabil. Keadaan tersebut sangat memacu pertumbuhan. Jasa drainik tanah yang memegang peran penting dalam proses pelapukan bahan organik di dalam tanah.
ibarat dapur yang menyediakan seluruh makanan yang dibutuhkan tanaman. Di dapur inilah disediakan semua keperluan tanaman yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi santapan yang siap diserap oleh tanaman. Jika bahan-bahan akan diolah di dapur habis atau tidak lengkapi tidak lagi, tentu makanan disajikan pun tidak akan sesuai. Jadi sekarang Brother Brian sudah di kebun mangga ya teman-teman. Kita lanjut ke pembacaan berikutnya. Cara memupuk. Cara memupuk sebagai tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Dilihat dari cara penanaman regam tanah disimpulkan bahwa ada 3 cara pemberian pupuk kecuali pupuk daun, yaitu sebagai berikut: ditabur atau disebar. Cara ini dapat diterapkan untuk pupuk berupa butiran atau serbuk. Penaburan dilakukan ke seluruh lahan yang akan dipupuk pemupukan. Pemupukan dengan cara ditabur ini biasanya dilakukan pada tanaman yang jarak tanamnya rapat atau teratur dan tanaman yang sistem perangkatan dangkal seperti padi sawah. Kelemahan dari cara ini adalah kemungkinan pertumbuhan rumput mengganggu lebih cepat, kurangnya mengenai sasaran, dan sering terkikis air meskipun sudah diinjak-injak setelah ditabur. Diletakkan di antara larikan atau barisan. Pada cara ini pupuk ditempatkan di antara larikan tanaman yang kemudian ditutup dengan tanah. Cara ini sangat baik dan umumnya dilakukan pada tanaman yang secara teratur dengan jarak yang lebih leluasa seperti jagung dan kacang tanah. Keuntungan lain dari cara ini adalah perkembangan akar dan cepat sehingga pertumbuhan akan baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehilangan unsur hara terutama yang mudah menguap seperti nitrogen akan lebih teratasi di tempat dalam lubang. Cara ini umumnya diterapkan pada tanaman tahunan seperti cengkeh. Buah-buahan lubang untuk pupuk dibuat lebih dahulu sedalam 30 cm. Letak lubang persis di bawah tanjuk di sekitar batang tanaman. Ke dalam lubang tersebut dimasukkan pupuk lalu ditutup dengan tanah. Pada tanaman muda, lubang cukup dibuat pada jarak 10 cm dari batang. Keuntungan dengan cara ini sama dengan cara larikan. Dosis pemupukan. Setelah tahu cara pemupukan, kini cara pertanyaan beberapa banyak pupuk yang berapa unsur hara sebagai berikut. Memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut memang agak sulit, terutama bagi petani. Namun pertanyaan tersebut harus dijawab jika ingin sukses dalam budidaya. Untuk keperluan tersebut perlu dipelajari hal-hal sebagai berikut. Menganalisis tanah. Menganalisis tanah ada pemeriksaan tanah pertanian untuk mengetahui hara yang kurang pada tanah tersebut. Analisis tanah ini hanya dapat dilakukan laboratorium perguruan tinggi, balai penelitian, walaupun dinas pertanian.
Penang. Penang. Pahang, Pahang. Pahang. Damak King. Pahang, Damak King. Ini hasil TW Om. Oh. TW. Musangking hasil TW itu. Berapa? Itu TW. Oh, udah tinggi nih ya. So. Bismillah.
3 bulan ada.